Datu Sanggul, begitu masyarakat lebih mengenalnya. Seorang tokoh panutan di zamannya, sekitar abad ke-18 Masehi, satu zaman dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketulusan hatinya dalam melaksanakan ibadah, dan ketakwaannya dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah, serta keramat yang diberikan Allah kepadanya, membuat ia terkenal sampai ke pelosok negeri. Satu hal yang amat tergambar dalam sosok Datu Sanggul, adalah ketekunannya dalam menuntut dan menyempurnakan ilmu. Semangat menuntut ilmu itu jualah yang kemudian membuatnya sampai ke bumi Kalimantan, khususnya Desa Tatakan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Yaitu berguru dengan Datu Suban. Di Desa Tatakan pula beliau kemudian dimakamkan yang sampai sekarang makamnya terus diziarahi masyarakat. Riwayat Syekh Muhammad Abdus Samad, Datu Sanggul. Dalam salah satu riwayat diceritakan, Datu Sanggul disebutkan bernama asli Syekh Muhammad Abdus Samad. Dalam riwayat lainnya, disebutkan bahwa nama beliau adalah Ahmad Sirajul Huda. Beliau berasal dari Palembang, kemudian melanglang buana ke berbagai penjuru untuk menuntut ilmu. Mengapa digelari Datu Sanggul? Salah satu riwayat menceritakan, hal tersebut karena ketekunan beliau dalam mentaati perintah gurunya di dalam halwat khusus yang sama artinya dengan menyanggul atau menunggu turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan beliau sering menyanggul atau menghadang pasukan tentara Belanda di perbatasan Kampung Muning, sehingga tentara Belanda pun kocar-kacir dibuatnya. Versi lainnya lagi menyebutkan, gelar Datu Sanggul itu karena kegemaran beliau menyanggul, menunggu, binatang buruan. Ada juga yang mengatakan rambut beliau yang panjang dan selalu disanggul, digelung. Datu Sanggul sangat terkenal pula dengan syair-syairnya yang begitu puitis dan penuh makna. Salah satu syair yang sangat terkenal adalah syair pantun, Saraba Ampat. Syair tersebut berbahasa Banjar yang syarat dengan pelajaran tasawuf. Di antara petikan syair tersebut berbunyi, Allah jadikan Saraba Ampat, syariat tarikat hakikat marifat, menjadi satu di dalam halwat. Rasa nyamannya tiada tersurat. Kemudian, ada lagi syair lain yang berbunyi, Riau-riau padang si bundan. Di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengadah bulan, di hadapan Allah kita bertemu. Syair itu dilantunkan Datu Sanggul saat muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya tanpa basah sama sekali terkecuali pada anggota wudhu. Karomah Syekh Muhammad Abdus Samad, Datu Sanggul. Selalu salat Jumat di Mekah. Beliau mempunyai banyak kelebihan. Selalu salat Jumat di Mekah, dan menjadi murid Nabi Khidir. Pada waktu itu, di kerajaan Banjar yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai agama, mewajibkan bagi laki-laki yang sudah akil balik atau sudah dewasa untuk melaksanakan salat Jumat di masjid kampung masing-masing. Kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut, akan didenda. Dalam riwayat, Datu Sanggul dipercayai memiliki keramat melaksanakan salat Jumat di Masjidil Haram setiap Jumatnya. Karena itu, setiap hari Jumat itu pun beliau harus membayar denda kepada kerajaan sampai habis harta beliau, hingga suatu saat yang tertinggal hanya kuantan dan landai, alat untuk memasak nasi dan sayuran. Dalam kondisi itu, setelah didesak oleh istri beliau karena tidak ada lagi barang yang bisa dipakai untuk membayar denda, Datu Sanggul akhirnya berjanji untuk melaksanakan salat Jumat di masjid kampungnya. Kala itu, sungai di kampungnya sedang meluap dan hampir terjadi banjir lantaran hujan yang sangat lebat pada malam harinya. Di saat para jamaah sedang berwudu di pinggir sungai, tiba-tiba Datu Sanggul datang dan langsung terjun ke sungai yang sedang meluap tersebut. Beliau bercebur lengkap dengan pakaiannya. Orang-orang berteriak dan menjadi gempar. Dan tiba-tiba lagi, di tengah kegemparan masyarakat itu, Datu Sanggul muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya, lalu langsung memasuki masjid. Lebih mengherankan, pakaian beliau tidak basah sama sekali, kecuali anggota wudunya. Masyarakat semakin terkejut, tatkala imam mengangkat takbir memulai salat Jumat diikuti jamaah lain, Datu Sanggul hanya melantunkan syair tadi. Riau-riau padang si bundan. Di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengadah bulan, di hadapan Allah kita bertemu.
Allahu Akbar. Bersamaan ucapan Allahu Akbar itu, tubuh beliau mengawang-awang hingga selesai orang mengerjakan salat Jumat. Melihat keadaan Datuk Sanggul yang demikian, orang-orang yang berada di masjid semakin keheranan. Aku tadi salat di Mekah. Kebetulan di sana ada selamatan dan aku meminta sedikit, mari kita cicipi bersama walau sedikit, kata Datuk Sanggul di saat orang-orang masih keheranan. Sejak saat itulah, masyarakat percaya sepenuhnya bahwa Datuk Sanggul adalah seorang waliullah. Barang-barang Datuk Sanggul yang semula disita pun dikembalikan oleh kerajaan. Dalam riwayat lagi, keramat Datuk Sanggul ini pun dibuktikan Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada suatu hari Jumat di kota Mekah, Datuk Kalampayan ada di sana. Sewaktu di Masjid Mekah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah, Datuk Kalampayan melihat seseorang sembahyang di dekatnya. Beliau tertarik untuk mengetahui, karena orang itu mengenakan baju palimbangan hitam dan celana hitam serta memakai laung. Datuk Kalampayan yakin bahwa itu bukan orang-orang Mekah, karena orang-orang Mekah tidak ada yang berpakaian demikian. Pakaian seperti itu hanya dipakai oleh orang Banjar atau orang Tanah Jawa. Dan peristiwa itu dilihat Datuk Kalampayan selama beberapa kali Jumat. Tidak salah lagi, ini pasti orang Banjar, ujar Datuk Kalampayan kala itu. Lalu, Datuk Kalampayan mengulurkan tangannya, kemudian mereka bersalaman. Tak puas bertemu di masjid, Datuk Kalampayan membawa orang itu ke rumahnya. Syekh Muhammad Arsyad lalu bertanya dan dijawab orang tersebut bahwa ia bernama Datuk Sanggul. Datuk Kalampayan bertanya pula, saudara ini orang mana, asal negeri mana dan sudah berapa lama tinggal di Mekah? Datuk Sanggul menjawab pertanyaan itu dengan senyum. Saya setiap Jumat datang ke sini untuk bersembahyang, dan aku berasal dari Banjar. Tempat diamku di Banjar. Jelasnya Tatakan, ujarnya. Jauh juga, kalau begitu melewati Martapura, Kayu Tangi. Melalui tempat tinggalku. Itu sangat jauh. Jika demikian dengan apa kemari setiap Jumat, ujar Datuk Kalampayan bertanya. Datuk Sanggul pun menjawab, aku tidak memakai apa-apa. Hanya karena hendak kemari saja, dan kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku sampai ke sini. Terpikir dalam hati Datuk Kalampayan tentang kedatangan Datuk Sanggul itu, apakah ia memang masih waras atau orang yang terganggu pikirannya. Jawaban Datuk Sanggul tadi dirasanya tak masuk akal sehat. Sebab mungkinkah jarak yang demikian jauhnya antara Tatakan dan Mekah bisa dicapai hanya dalam waktu begitu singkat, dan bahkan tidak memakai apa-apa. Namun dari dialek bahasanya, Datuk Kalampayan yakin bahwa Datuk Sanggul adalah berasal dari Banjar. Untuk menguji ketidakpercayaannya itu, Datuk Kalampayan pun kemudian berkata kepada Datuk Sanggul. Kalau betul engkau pulang pergi dari Tatakan ke sini, coba tolong hari Jumat yang akan datang bawakan aku oleh-oleh dari kampung. Aku sudah sangat lama tidak pulang. Mungkin sudah mencapai waktu 30 tahun. Selama ini aku selalu berada di Mekah tak pernah kemana-mana. Nah kira-kira musim buah apa di kampung kita? Bawakan kemari untukku, terutama di Martapura sekarang ini musim apa kiranya, ujar Datuk Kalampayan. Datuk Sanggul lalu berdiri di depan jendela. Tangannya dilambaikannya keluar jendela. Ketika ia menarik kembali tangannya, ada sebiji durian dan kuini. Nah, Datuk Kayu Tangi ambil durian dan kuini ini. Ini datang dari Sungkai, kata Datuk Sanggul. Buah itu diterima Datuk Kalampayan, dan diperiksa masih ada getah dari tangkai kuini itu. Sama seperti baru dipetik dari samping rumah. Durian dan kuini tersebut masak pula. Segera Datuk Kalampayan mengupas dan memakannya. Memang betul durian dan kuini. Di Mekah kedua buah tersebut tidak ada. Kuini Jawa saja tidak terdapat kecuali jenis asam-asaman lain. Dan suatu saat Datuk Kalampayan kembali ke tanah Banjar, ia semakin kaget karena ada buah kuini dari kerajaan Banjar yang tiba-tiba menghilang. Rupanya, buah kuini itulah yang dipetikkan Datuk Sanggul untuk Datuk Kalampayan. Sejak pertemuan awal itu, Datuk Sanggul dan Datuk Kalampayan semakin sering bertemu di setiap salat Jumat. Dan karena sering bertemu, maka terjalinlah persahabatan antara keduanya. Sering Datuk Sanggul dibawa ke kediaman Syekh Muhammad Arsyad. Datuk Sanggul pun tidak pernah menolak. Dari persahabatan keduanya ini pula kemudian ada satu kitab yang dikenal Kitab Barencong, yakni, kitab yang dibagi dua secara diagonal. Satu bagian dipegang oleh Datuk Kalampayan, dan sebagian lainnya dibawa oleh Datuk Sanggul.
Syekh Abdus Samad sering membagi daging binatang rusa dan kijang kepada penduduk Dusun Muning, Kalimantan Selatan, tempat tinggalnya. Daging itu diperoleh dengan cara menyumpit binatang tersebut yang lewat di bawah pohon tempat dia duduk berjuntai setiap hari. Namun kebiasaan tersebut tidak dilakukan pada hari Jumat, karena dia pergi ke Mekah untuk melakukan salat Jumat. Pekerjaan menghadang dan mengintip binatang itu disebut menyanggul yang berasal dari kata sanggul. Inilah asal mula Syekh Abdus Samad diberi gelar Datu Sanggul atau Datuk Sanggul. Datu Sanggul, seperti dikutip dari riwayat Datu Sanggul, Saduran M. Zaini AD, pada suatu hari diminta Nabi Khidir untuk mengantar Datu Daha ke Mekah. Datu Daha ingin salat di sana. Datu Daha adalah anak angkat Nabi Khidir setelah dia mengalami peristiwa yang luar biasa. Datu Sanggul menyanggupi permintaan itu, dengan syarat Datu Daha harus memegang dirinya erat-erat dengan mata tertutup sampai ada perintah membukanya. Demikianlah, beberapa saat kemudian Datu Daha diizinkan membuka mata dan ternyata sudah tiba di Mekah. Mereka lalu ke masjid dan menjalankan salat Jumat. Datu Daha kemudian minta kesediaan Datu Sanggul untuk mengantarkan lagi ke Mekah, tapi kali itu untuk naik haji. Menanggapi permintaan itu, Datu Sanggul minta agar Daha menunggu hari Jumat. Setelah itu dia lenyap dari depan mata Daha. Diceburkan ke laut. Datu Daha adalah orang yang pernah bertemu Nabi Khidir ketika dia dalam kondisi yang sangat letih setelah diceburkan oleh kapten kapal karena kapal layar yang mereka tumpangi menuju Tanah Suci tiba-tiba berhenti di tengah laut tanpa sebab yang jelas. Untuk mencari kejelasan itu, dengan bantuan paranormal, Daha diceburkan ke dalam laut. Si Fulan ini harus tinggal di tengah laut, kata si paranormal kepada kapten kapal setelah menghitung-hitung bayangan gaib. Begitu tubuh Daha tercebur ke laut, kapal itu pun bergerak melaju seperti semula dan meninggalkan Daha di tengah laut. Setelah 30 jam terombang-ambing di laut, akhirnya Daha terdampar di pantai. Ketika hampir pingsan, dia berdoa kepada Allah mohon keselamatan. Kemudian dia berjalan menelusuri pantai hingga kelelahan dan jatuh pingsan. Ketika siuman, dia melihat banyak makam sejauh mata memandang dalam keadaan rapi. Namun dia tidak melihat bangunan rumah. Pasti kuburan ini ada yang mengurus, pikirnya. Namun, siapa? Karena kelelahan, dia terduduk sambil menoleh kiri kanan, hingga tampak olehnya sebuah gubuk. Dengan tertatih-tatih dia datangi gubuk itu dan didapatinya seorang lelaki tua sendirian di dalamnya. "Assalamualaikum," ujarnya. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Singkat kata, orang tua itu adalah Nabi Khidir, yang mengaku sebagai pengurus pemakaman tersebut, yaitu makam orang-orang yang mati tenggelam di laut, seperti yang dialami Datu Daha. Jawaban itu diberikan setelah Daha menceritakan pengalamannya sendiri. Mengetahui bahwa orang tua itu adalah Nabi Khidir, Daha menyatakan keinginannya untuk pergi haji. "Kalau Ananda ingin menunaikan ibadah haji, besok aku ikutkan kepada Syekh Abdus Samad. Tiap hari Jumat dia singgah kemari sebelum ke Mekah," jawab Nabi Khidir. Begitulah, Datu Daha akhirnya bertemu Datu Sanggul dan dibawa ke Mekah. Berbulan-bulan kemudian, Datu Daha bertemu para penumpang kapal layar yang ditumpangi dulu. Mereka heran mengetahui Daha telah tiba di Mekah lebih dulu daripada mereka. "Bukankah Anda dulu dilempar ke laut, kok bisa duluan sampai di Mekah?" kata salah seorang di antara mereka, keheranan. "Itu semua kehendak Allah," jawab Datu Daha. Namun dia tidak menceritakan pertemuannya dengan Nabi Khidir. Dalam keheranan itu, mereka akhirnya berkesimpulan bahwa kemungkinan Datu Daha adalah wali, bukan orang sembarangan. Ketika ibadah haji selesai, Datu Daha pun diantar pulang oleh Datu Sanggul dengan cara yang sama. Namun dia diturunkan di ujung kampung Daha, Borneo, tempat asal Datu Daha. "Dari sini Anda jalan ke rumah, supaya orang kampung melihat Anda sudah kembali dari Tanah Suci," pesan Datu Sanggul. Begitulah, dalam sekejap mata, Datu Daha telah melihat kembali kampungnya dan Datu Sanggul lenyap dari hadapannya. Hari itu orang-orang kampung Daha terheran-heran melihat Datu Daha telah kembali. Mereka bertanya-tanya, tapi tidak dijawab oleh Daha. "Aku pulang atas kekuasaan, kodrat, dan iradat Allah. Aku tak kuasa menjelaskannya," kata Datu Daha. Untuk mengetahui jawaban pertanyaan itu, orang-orang kampung menunggu kembalinya para jamaah lainnya sesama penumpang kapal layar. Namun ternyata mereka juga menyatakan keheranannya. Mereka menceritakan bahwa Datu Daha dibuang ke laut karena ada sesuatu yang aneh ketika kapal tiba-tiba terhenti di tengah laut.
Namun ketika sampai di Jeddah, mereka heran melihat Daha juga sudah ada di sana dengan selamat. Kami terkejut, apa ini benar Datu Daha, atau kami salah lihat, tutur mereka. Begitu juga ketika ibadah haji selesai. Pada hari Jumat sorenya dia sudah tidak ada lagi di Mekah, padahal menurut pengakuannya dia tiba pada hari Jumat sebelum salat Jumat. Cerita itu membuat warga kampung percaya bahwa Datu Daha memang naik haji dan dia adalah wali yang patut dihormati. Dalam balutan asap putih, Datu Sanggul atau Syekh Abdus Samad atau Syekh Ahmad Sirajul Huda berasal dari Palembang. Dia berguru kepada Datu Suban, seorang ulama besar yang ditemuinya dalam mimpi, yang tinggal di Kalimantan Selatan. Setelah mendapat restu dari ibunya, dia berlayar ke Kalimantan melalui Selat Bangka Belitung dan kota Banjarmasin hingga tiba di Kampung Muning, Pantai Munggutayu Tiwadak Gumpa Rantau Tapin, Kalimantan Selatan, pada tahun 1750 Masehi. Singkat cerita, Datu Sanggul menjadi murid kesayangan Datu Suban dan diberi sebuah kitab pusaka yang berbentuk segi 8. Rupanya ketika kitab itu diserahkan, itulah akhir hayat Datu Suban, karena tak lama kemudian dia wafat dalam balutan asap putih yang mengepul ke udara ketika tengah berjalan meninggalkan tempat upacara penyerahan kitab tersebut. Setelah mengamalkan ilmu hakikat dan ilmu laduni dari gurunya itu, Datu Sanggul diberi kelebihan oleh Allah, seperti menceburkan diri ke air sungai dan berwudu tapi badannya tidak basah kecuali yang wajib wudu. Tiap hari Jumat bersembahyang Jumat di Masjidil Haram, Mekah. Dia juga berteman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sejak tahun 1760, yang bertemu setiap salat Jumat di Mekah. Syekh Arsyad ingin mempelajari kitab pusaka Datu Suban yang bersegi 8. Namun Datu Sanggul meminjamkan hanya sebelah sehingga kitab itu berbentuk rencong dan disebut kitab Barencong, dengan catatan, bila ingin melanjutkan kajian dalam kitab itu, Al-Banjari harus turun ke Tanah Jawi dan menemuinya di Kampung Muning sambil membawa kain putih seukuran 5 helai kain sarung. Ternyata ketika tiba saatnya untuk mempelajari kitab itu, Syekh Arsyad Al-Banjari tidak berhasil menemui Datu Sanggul di Kampung Muning, karena ia sudah wafat. Teringat pada pesan agar membawa kain putih berukuran 5 kain sarung, Syekh Arsyad pun menduga bahwa ketika itu agaknya Datu Sanggul sudah mendapat firasat dari Allah akan meninggal bila belahan kitab Barencong itu diserahkan. Begitulah, sungguh teramat banyak lagi cerita-cerita akan keramat Datu Sanggul. Termasuk menjelang akhir hayatnya, Datu Sanggul minta dibawakan kain kafan kepada Datu Kalampayan apabila Datu Kalampayan selesai menuntut ilmu dari Mekah pulang ke Tanah Banjar. Dan ternyata, kain kafan itu digunakan untuk mengkafani Datu Sanggul sendiri yang berpulang ke hadirat Allah bertepatan dengan pulangnya Datu Kalampayan dari Mekah ke Tanah Banjar. Sungguh tak terasa, kini sudah 249 tahun kejadian itu berlalu. Di Komplek Kubah Datu Sanggul di Desa Tatakan Tapin, dilaksanakan peringatan Haul Datu Sanggul setiap tahunnya. Dikatakan Masrani, penjaga makam Datu Sanggul adalah hamba Allah yang alim dan dikenal luas dianugerahi ilmu marifat. Selain pantun Saraba Ampat dan syair ketika muncul dari air tadi, menurut Masrani ada lagi pantun marifat Datu Sanggul yang masih dikenal para ahli marifat hingga saat ini. Pantun itu berbunyi, jangan susah mencari bilah ada di rapun buluh. Jangan susah mencari Allah ada di batang tubuh. Kitab Marifat Datu Sanggul yang dikenal dengan Kitab Barencong, dapat disimak di Sufipedia.